Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Sebuah kisah yang terjadi di suatu desa di wilayah Jawa Tengah. Jadi saat itu ada sebuah keluarga yang diteror oleh sosok pocong yang disebut Pocong Pati. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi dulu supaya saat mendengarkannya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Di suatu daerah di wilayah Jawa Tengah di tahun 1989, pasangan Waluyo dan Suryani sedang dalam masa kejayaannya. Bisnisnya berkembang pesat. Untuk awal tahun ini saja, mereka sudah 4 kali membeli tanah, belum lagi di tahun-tahun sebelumnya. Pasangan ini hanya dalam kurang waktu 5 tahun. Dari yang tadinya hidup pas-pasan, kini menjelma bak keluarga priai. Waluyo dulunya adalah mantan preman pasar yang kini tak sudi kembali ke kehidupan lamanya yang keras. Dia memilih fokus ke bisnis yang dijalani oleh istrinya ini, yaitu menjadi lintah darat. Waluyo yang berjiwa brutal dan istrinya yang hanya berpikir tentang uang, dan nyatanya itu berhasil menjadi pasangan yang cocok. Dengan Suryani sebagai pengutang atau pencari debitur dan Waluyo sebagai penagihnya, mereka tentu tahu ini bukan bisnis yang baik, tapi mereka terlanjur terbuai dan menikmati setiap labanya, seakan mereka benar-benar menikmati di atas penderitaan orang lain. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menanam pohon kebencian yang suatu saat nanti akan pasti berbuah. Pasangan Waluyo dan Suryani ini kini terkenal sebagai rentenir yang kejam. Orang-orang sering menyebutnya sebagai Raja Tega. Memang beberapa pun uang yang dipinjam pasti akan mereka berikan, tapi tentu dengan bunga, dan bunga itu sangatlah besar dan benar-benar mencekik. Dan tak masuk akal. Bila sang debitur ini tak bisa mengembalikannya, siap-siap saja menjadi miskin dan menderita. Dengan semua keburukan ini, nyatanya berbanding terbalik dengan Pratikno, anak tunggal pasangan Suryani dan Waluyo ini. Ia yang kala itu sudah duduk di bangku SMP, tumbuh menjadi remaja yang alim, kalem, dan berprestasi. Dengan keadaan ekonominya yang sekarang, tentu saja bapak dan ibunya memperlakukannya dengan cukup istimewa. Ia mengarahkan Pratikno dengan hal-hal yang baik seperti mengaji, les mata pelajaran di sisa luang waktunya. Pratikno juga tampak tak terpaksa dan menikmati semua itu. Sebagai orang tua, tentunya Waluyo dan Suryani menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Tahun demi tahun pun berlalu, seiring harta mereka yang terus bertambah dan ketamakan mereka yang semakin menjadi-jadi. Hingga suatu musibah pun terjadi. Entah ini cobaan atau karma, hanya Tuhanlah yang tahu. Pratikno meninggal dalam kecelakaan bus saat berangkat kuliah di Jogja. Pratikno yang masih menjadi anak baik, alim, dan pintar itu telah meninggalkan bapak dan ibunya untuk selamanya. Apakah ini karma? Yang jelas hikmah dari meninggalnya Pratikno menjadi titik balik perubahan pasangan Waluyo dan Suryani. Dan dari sinilah kisah seram itu harus mereka alami. Jawa Tengah di tahun 1994. Kira-kira 1 bulan setelah kepulangan Pratikno membuat perubahan yang cukup besar untuk pasangan rentenir ini, terutama yang sangat dilihat dari diri Waluyo, yang setiap harinya tak pernah melewatkan 1 hari pun untuk menangis di kamarnya. Seorang mantan preman ini benar-benar tak bisa menyembunyikan kesedihannya atas kepergian Pratikno, si anak semata wayangnya itu. Berbeda dengan Suryani, sang istri yang lebih tampak tegar walaupun ia terlihat menjadi pribadi yang pendiam. "Wis Pak, ikhlasakan, kita semua juga kehilangan Pratikno," ucap Suryani yang menenangkan suaminya yang tengah menangis lagi di kamarnya setelah selesai acara tahlilan 40 hari kematian Pratikno. Waluyo hanya terdiam dan mengusap air matanya. Hingga tak selang beberapa lama, pintu kamarnya pun dibuka oleh seorang wanita yang langsung berjalan masuk. Wanita itu adalah ibu Waluyo atau neneknya almarhum Pratikno. "Sudah, doakan saja Tikno dan mulailah sembahyang sama Gusti. Kalian harus berubah. Tahu kan harus berubah menjadi bagaimana?"
ucap nenek yang sudah bertahun-tahun selalu mengingatkan Waluyo dan Suryani untuk meninggalkan bisnis kotornya itu. Nenek ini memang satu-satunya orang yang gigih menentang, meski konsekuensinya ia harus dibenci oleh anak dan menantunya sendiri. Hingga ia berpikir inilah saat yang tepat untuk mereka berubah, yaitu saat Pratikno sudah tidak ada. Bagi nenek inilah adalah suatu pertanda. Terus terang, aku gak akan pernah bangga kalian mau sukses dan sekaya apapun kalau cara tempuhnya seperti ini. Sekarang lihat saja buahnya. Gusti gak akan rela cucu kesayanganku dikasih makan dengan harta kotor. Jadi sekarang ia mengambilnya. Dia mengucapkannya dengan mata berkaca-kaca. Waluyo dan Suryani hanya terdiam mendengar perkataan ibunya. Hingga setelah nenek keluar kamar, Waluyo dan Suryani pun tampak saling pandangan dan merenungi kata-kata itu yang memang ada benarnya. Nampaknya kata-kata dari nenek tadi cukup menampar Waluyo dan Suryani. Dan sejak itu, mereka mulai berpikir untuk menghentikan bisnis ini. Bisnis yang berhasil membuat mereka menjadi sukses sekarang. Tapi apalah arti semua ini bila Pratikno tidak ada? Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Waluyo dan Suryani mulai sadar dan melunasi bunga hutang dari para debiturnya. Bahkan ada beberapa yang sengaja tak mereka tagih. Waluyo dan Suryani pun kini telah berubah, mencoba berbisnis lagi dengan cara yang berbeda. Yang jelas dengan cara yang halal dan bersih. Waluyo yang dulu terkenal sebagai Raja Tega pun kini berubah menjadi drastis. Ia menjadi seseorang yang lebih lembut dan sering ke masjid dan menjadi pribadi yang sangat bersosialisasi. Sejak kepergian Pratikno, Waluyo sadar bahwa siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak angin yang telah ia tabur. Setahun pun berlalu sejak kematian anak sematawayangnya itu. Seiring berubahnya Waluyo dan Suryani yang menjadi lebih baik. Bersamaan dengan itu, badai mulai berdatangan. Mungkin itu dari buah pohon-pohon kebencian yang mereka tanam bertahun-tahun yang lalu. Saat itu tiba-tiba terdengar suara kaca jendela yang pecah, membangunkan Waluyo dan Suryani di tengah malam. "Apa itu, Mas?" ucap Suryani yang pertama kali terbangun dan meminta suaminya untuk memeriksa ke ruangan depan. Dengan mata terkantuk, Waluyo pun berjalan menuju ruangan tamu dan menghidupkan lampu, dan di sana terlihat kaca jendela yang sudah berserakan. Begitu juga dengan batu yang dibungkus oleh kertas putih. Sangat diduga kuat dengan batu inilah seseorang telah memecahkan kaca jendelanya. Dengan penasaran, Waluyo memungut batu itu, membuka kertas yang membungkusnya. Di sana, dia tercengang ketika dia melihat tulisan di kertas tersebut. "Koe bakalan sengsara," atau "kalian bakal sengsara." Begitu kira-kiranya tulisan di kertas tersebut. Buru-buru Waluyo membukakan pintu dan memeriksa ke depan rumahnya. Namun sudah terlambat. Yang ia lihat hanyalah keheningan. Dengan gugup dan cemas, Waluyo kembali ke kamarnya sambil membawa kertas itu, dan ia perlihatkan kepada istrinya. Suryani sang istri tentu saja terkejut membaca tulisan itu, namun mereka memutuskan untuk tak terlalu memikirkannya dan kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Singkat cerita, esok hari pun tiba, dan hal aneh itu pun terjadi kembali. Saat itu, Suryani sedang menyapu halaman di depan rumahnya. Dia dikejutkan karena melihat ada ceceran tanah berbau wangi tersebar di teras di depan. Dengan tangannya, dia mengambil sebagian tanah itu dan menciumnya, yang seketika langsung dia lemparkan karena tak tahan dengan bau wanginya yang sangat menyengat. Dan bersamaan dengan itu, Sulis sang pembantunya datang. Ia membuka gerbang yang langsung dipanggil oleh Suryani. "Lis, ini apa ya?" tanya Suryani kepada Sulis sambil menunjukkan ceceran tanah itu. Dengan segera, Sulis pun memeriksanya seraya mengerutkan dahi. Lalu Sulis berkata, "Wah, kok kayaknya saya pernah nemuin ini di gerbang depan ya, Bu? Baunya sama persis," ucap Sulis sambil mengambil ceceran tanah itu. "Loh, kamu pernah nemuinnya kayak gini toh, Lis? Kok nggak laporan ke saya?" jawab Suryani yang agak terkejut. "Lawong kan saya pikir ini cuma tanah biasa, Bu," jawab Sulis yang matanya langsung tertuju ke arah kaca jendela yang pecah. "Loh, ini kok pecah, Bu?" tanya Sulis setelah melihat kaca jendela yang dilempar seseorang tak dikenal tadi malam. Suryani pun menjelaskan perihal pecahnya kaca itu, namun tidak dengan tulisan yang ikut dilemparkan bersama batu yang memecahkan kacanya. Hingga saat mereka tengah berbincang, Waluyo pun keluar karena mendengar sedikit kegaduhan pagi itu.
Belum sempat Waluyo bertanya apa yang terjadi, sang istri langsung menjelaskan seraya menunjukkan ceceran tanah itu. Waluyo hanya terdiam, matanya seakan tahu untuk apa tanah wangi itu dicecerkan di depan rumahnya. "Lis, sana carikan kelapa ijo buat ngepel tanah ini," ucap Waluyo menyuruh Sulis. Suryani pun agak kebingungan. Tapi ia memang tidak banyak bicara dan bertanya. Singkat cerita, setelah beberapa saat, Sulis pun datang dengan membawa kelapa muda pesanan juragannya itu. Segera ia mengupaskan dan mengambil airnya sesuai arahan dari juragan Waluyo. "Ini Pak, air kelapanya sudah saya taruh di panci," ucap Sulis menghampiri Waluyo yang tengah duduk di ruangan tengah bersama Suryani. "Ya udah, air ini buat ngepel teras, Lis, sampai bersih," jawab Waluyo singkat. Sulis pun membersihkan ceceran tanah wangi itu dan berlanjut dengan mengepelnya hingga bersih. Sementara di dalam rumah, Waluyo dan Suryani nampak masih membicarakan hal tersebut. "Jangan-jangan ada yang gak suka sama kita ya Mas," ucap Suryani kepada suaminya itu. "Ya jelas toh Bu, dengan semua yang kita kerjakan, pasti banyak yang gak suka sama kita," jawab Waluyo yang mulai gelisah. "Terus bagaimana ini Mas? Apa gak apa-apa kita biarkan saja? Atau sampean pergi ke Mbah Juwarno saja, biar cari solusinya gitu," ucap Suryani yang menyuruh suaminya untuk menemui Mbah Juwarno, orang pintar yang sering diajak konsultasi oleh mereka. "Lihat nanti saja, itu kan sudah dibersihkan sama Sulis. Kalau nanti ada yang aneh-aneh, besok aku akan langsung ke Mbah Juwarno," ucap Waluyo menyudahi pembicaraan itu. Singkatnya, malam pun tiba. Waluyo dan Suryani nampak telah usai dengan sholat maghrib berjamaah. Pemandangan ini memang sudah cukup biasa sejak kepergian Pratikno. Waluyo dan Suryani yang sudah berhenti dari usahanya yang lalu, kini nampak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. "Kita pasrahkan saja sama Gusti Allah, Ibu ya," ucap Waluyo dalam perbincangan di depan televisi. Suryani memang lebih tampak gusar dibandingkan Waluyo tentang perihal tulisan dan ceceran tanah tadi. Firasatnya mengatakan akan datang sebuah bencana. Hingga jam pun terus berlalu. Setelah sholat Isya, Waluyo dan Suryani masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Kira-kira pada pukul 11 malam, mata mereka berdua masih terjaga. Entah apa yang membuat Waluyo dan Suryani tak bisa tidur. Padahal suasana malam itu sangat dingin dan tenang, bahkan tergolong sunyi. Tapi tampaknya hal inilah yang membuat mereka merasa aneh. Sampai akhirnya terdengar suara yang membuat mereka tersentak. Suara langkah aneh terdengar mengelilingi rumahnya, seperti irama langkah tapi bukan kaki. Hampir mirip seperti tongkat kayu yang sengaja dihentakkan di ubin. "Apa itu Mas?" kata Suryani sambil memegang lengan Waluyo suaminya. Waluyo tampak terdiam mencermati suara itu, yang irama langkahnya terdengar semakin cepat. Buru-buru ia meraih senter baterai yang ada di samping tempat tidurnya dan beranjak memeriksa suara itu sambil melepaskan lengan istrinya yang menggenggamnya. Waluyo berjalan mengendap-endap menuju pintu kamarnya. Namun, ketika Waluyo menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas. "Pak, Pak!" Begitu suara yang terdengar di balik pintu luar kamarnya. Suara itu adalah suara Pratikno, anak mereka yang sudah meninggal kira-kira setahun yang lalu. Waluyo terkejut dan roboh ke lantai, begitu juga dengan Suryani yang kini melihat dan melongo mendengar suara itu. "Pak, Mak!" Suara itu terdengar lagi, sangat jelas. Kalau suara itu adalah milik Pratikno. "Tikno!" kata Waluyo dengan suara yang bergetar sambil menahan tangis. "Tikno, apakah itu kamu Tikno?" kata Waluyo kembali bangkit dari robohnya. Tak ada lagi jawaban dari balik pintu. Waluyo kini tampak meneteskan air mata, begitu juga dengan Suryani yang tak bisa lagi mengatakan apa-apa. "Tadi dengar gak Bu?" tanya Waluyo kepada istrinya dengan terbata-bata, selain menoleh ke arah istrinya yang masih berada di atas tempat tidurnya. Suryani hanya menganggukkan kepala sambil menangis, mengisyaratkan kalau dia tadi juga mendengar suara dari anaknya yang sudah meninggal. Sungguh malam yang sangat ganjil harus dilalui oleh mereka berdua. Rasa takut bercampur pilu yang harus mereka rasakan ketika tiba-tiba mendengar suara mendiang anaknya dari balik luar pintu. Jelas itu adalah jin dan bukan Pratikno, karena tidak mungkin Pratikno akan hidup lagi dan datang ke rumah tersebut. Sambil saling mendekap dan menangis, mereka terus terjaga hingga azan subuh berkumandang.
Hingga pada saat itulah Waluyo dan Suryani mulai mengumpulkan keberaniannya untuk keluar dari kamarnya. Mereka mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Singkat waktu, setelah matahari mulai terbit, terlihat Suryani tengah merebahkan diri di kamarnya. Badannya demam, mungkin karena ia masih syok dengan kejadian semalam. Sementara di belakang rumah, Waluyo terlihat melamun di depan kandang lembunya. Inilah usaha yang sekarang ia coba geluti setelah lepas menjadi lintah darat. Wajahnya nampak kusut, sepertinya ia masih memikirkan kejadian aneh yang terjadi semalam. Beberapa saat kemudian, Embo Meknik, pembantu paruh baya yang biasanya mengurus rumah Waluyo pun datang menghampiri seraya membawakan segelas kopi untuk Waluyo. "Bayani, gimana mas? Kok gak kelihatan?" ucap Bo Menik yang sambil meletakkan minum itu di samping tempat duduk Waluyo. "Masuk angin, Bo, itu lagi tiduran di kamar. Sana, kalau ini cek aja mau makan mau enggak gitu, tanya sekalian, Bo," ucap Waluyo. Bo Menik pun mengiyakan dan segera berjalan menuju kamar juragan perempuannya itu. "Mbak," ucap Bo Menik sambil membuka kamar pintu itu pelan dan masuk. Nampak Suryani yang tengah melamun di atas tempat tidurnya, masih dalam posisi duduk dan masih berselimut. "Mau sarapan apa, Mbak?" ucap Bo Menik yang sedikit membuat Suryani kaget dan tersentak dari lamunannya. "Apa ya, Mbok? Aku kok gak lapar ya?" jawab Suryani dengan muka linglung dan lesu. Bo Menik memandangi juragannya itu. Ia yang kemarin sempat mendapatkan cerita dari Sulis tentang ceceran tanah wangi itu, kini mulai menerka-nerka pasti ada sesuatu yang terjadi semalam, ucap batin Bo Menik. Dan benar saja, tiba-tiba Suryani bercerita kepada Bo Menik tentang suara yang ia dengar semalam. Begitu juga dengan suara yang mirip dengan Pratikno. "Apa itu benar Tikno ya, Mbok? Atau itu ada hubungannya dengan ceceran tanah di kemarin itu di teras?" ucap Suryani dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa benar begitu, Mbak?" tanya Bo Menik yang mengeritkan dahinya seakan kurang percaya dengan perkataan juragan itu. "Bener, Mbok. Kalau Mbok nggak percaya, silakan tanya aja ke Mas Waluyo. Kita berdua itu ngalamin hal aneh itu." Saat itu Bo Menik hanya terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Hingga akhirnya dia mencari alasan akan membuatkan sarapan dulu dan Bo Menik pun pamit keluar. Kebetulan saat dia keluar, dia melihat Sulis yang baru saja datang dan hendak berjalan menuju kandang lembu di belakang rumahnya. Lis, sini, aku ceritakan," ucap Bo Menik berbisik. Sambil menjauh dari perkarangan ke samping rumah, Bo Menik pun menceritakan cerita yang baru saja Suryani ceritakan kepadanya. "Sudah kuduga, Mbok, ini pasti ada apa-apa. Ini seperti santet," jawab Sulis dengan berbisik menanggapi cerita dari Bo Menik. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu tanpa adanya kejadian janggal. Suryani pun sudah mulai membaik dan melupakan kejadian malam tempo hari. Begitu juga dengan Waluyo yang kini tengah giat dengan ternaknya, dibantu dengan Sulis yang sekarang mulai tinggal di rumah juragannya. Bo Menik juga, mereka kini dibuatkan kamar di area belakang rumah itu. Itu semua atas kemauan Suryani agar rumah ini tak terasa begitu sepi. Malamnya, suasana nampak hangat di atas meja makan. Waluyo, Suryani, Sulis, dan Bo Menik terlihat sedang makan dalam satu meja. "Bo, Bejo suruh tinggal di sini aja toh sekalian," kata Suryani kepada Bo Menik, menyuruh anak Bo Menik untuk tinggal bersamanya di rumah ini. "Iya, Bo, bisa sekalian bantu-bantu aku di kandang," ucap Waluyo nimpal pembicaraan itu. "Iya, nanti aku coba tanya dulu sama anaknya, soalnya Bejo itu kan orangnya pemalu," jawab Bo Menik. "Alah, malu-malu apa maluin," ucap Sulis menjabar jawaban dari Bo Menik yang langsung disambut oleh gelak tawa mereka. Namun tiba-tiba ada suara ledakan terdengar dari atas rumah yang langsung menghentikan tawa dari mereka, tapi tidak untuk Suryani yang masih tertawa terbahak-bahak. Tapi anehnya, Suryani ini tak juga berhenti tertawa, bahkan semakin terbahak-bahak. Waluyo, Sulis, dan Bo Menik pun tentu menjadi memandangi Suryani secara bersama-sama yang masih saja tertawa. Dan kini mulai terlihat aneh. Matanya melotot, kepalanya menggeleng, dan sekarang nampak berdiri sambil bertolak pinggang. Waluyo kebingungan. Ia pun kini berdiri memegangi pundak istrinya. "Bu, kenapa tuh, Bu? Bu," ucap Waluyo seraya mengguncang-guncang tubuh istrinya itu. Dan Suryani pun terdiam, melotot memandangi mereka satu persatu. Sulis dan Bo Menik yang mulai takut pun kini beranjak dari kursi dan memundurkan langkahnya. Dan
Satu ledakan lagi terdengar dari atas rumah. Suryani pun ambruk terkulai dan langsung dipeluk oleh suaminya. "Mbok Lis, tolong Mbok, bantu Mbok, bawa ke kamar," kata Waluyo. Suryani digotong menuju kamarnya bersama perasaan mereka semua yang masih kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Waluyo, Sulis, dan Momenik tampak terdiam setelah merebahkan tubuh Suryani di atas tempat tidurnya. "Jam berapa sekarang?" kata Waluyo. "Jam 8:30, Pak," jawab Sulis dengan sedikit gagap. "Saya akan pergi ke Bajuwarno dulu. Ini sudah nggak beres. Kamu dan Mbok Menik juga jaga rumah ya. Jaga Mbak Suryani," kata Waluyo yang langsung beranjak pergi tanpa sempat mendengar jawaban dari Sulis dan Mbok Menik yang masih terlihat bingung dengan keadaan semua ini. Di sana tinggallah Mbok Menik dan Sulis dan Suryani yang masih tak sadarkan diri. Sulis nampak celengak-celinguk. "Kita harus bagaimana nih, Bo?" kata Sulis mengawali pembicaraan. "Ya sudah, tenang saja. Kita berdoa," jawab Mbok Menik. Sulis kini duduk di luar kamar juragan itu, sementara Mbok Menik masih menunggu di dalam kamar bersama Suryani yang belum juga sadar. Berjam-jam pun berlalu dengan keadaan yang masih sama. Waluyo juga belum pulang dari Mbah Juwarno. Mbok Menik yang bosan kini nampak keluar kamar dan membangunkan Sulis yang ternyata sudah ketiduran di atas kursi. "Lis, bangun Lis, jangan tidur," kata Mbok Menik pelan sambil menggoyangkan tubuh Sulis. Sulis pun terbangun dengan agak kaget sambil melihat ke arah belakang Mbok Menik yang ia mengisyaratkan matanya memberitahukan ada seseorang yang tengah berdiri di depan pintu kamar. Mbok Menik menoleh dan ternyata di sana Suryani, juragan mereka, tengah berdiri mematung dengan tatapan kosong. "Mbak Yani," ucap Mbok Menik pelan sambil berjalan mendekati Suryani yang tengah berdiri aneh itu. Diikuti oleh Sulis yang kini bangkit dari tempat duduknya dan mendekat juga ke arah Suryani. "Kenapa itu, Mbok?" bisik Sulis pelan. Namun semua teralihkan karena ada suara ketukan di pintu depan. Mbok Menik pun menoleh mengisyaratkan kepada Sulis untuk membuka pintu. Sambil melihat ke arah jam yang menunjukkan pukul 1 dini hari, Sulis pun ke depan dan membukakan pintu. "Siapa, Lis?" ucap Mbok Menik sedikit berteriak. Untuk beberapa saat Sulis tak menjawab. Hingga tak selang beberapa lama, tampak ia berlari ke dalam dengan wajah ketakutan. Sulis selalu menghampiri Mbok Menik yang masih berada dalam posisi yang sama. "Ada perempuan, Mbok. Badannya besar, rambutnya panjang. Dia berdiri di luar pagar, Mbok," kata Sulis dengan gelagapan dan wajahnya yang sangat ketakutan. Mbok Menik hanya terdiam dan entah bagaimana. Ia dan Sulis sama-sama menoleh ke arah Suryani yang masih berdiri seperti tadi. Namun sekarang Suryani terlihat tersenyum, menyeringai, dan tatapannya berubah-berubah. Kadang menatap Sulis dan kadang menatap Mbok Menik. "Mbak Yani," kata Mbok Menik pelan dan terbata. Namun Suryani tak bergeming dan masih berlanjut dengan keanehan itu. Sulis yang dari tadi sudah kencing di celana kini mulai memundurkan langkahnya dan berlari ke belakang menuju kamarnya. Sementara itu giliran Mbok Menik yang kini mau tak mau harus berhadapan dengan Suryani yang mulai berjalan dan menatapnya dan terus mendekat ke arahnya. "Lis, Sulis," ucap Mbok Menik yang sambil memundurkan langkahnya. Kini suasana pun berubah ketika tiba-tiba Suryani mulai jatuh dan roboh. Dia langsung roboh di lantai. "Tolong Lis, Sulis, Sulis," teriak Mbok Menik sambil memegangi tubuh juragannya yang semakin bergetar tak karuan. Sulis yang sekarang tengah meringkuk ketakutan di dalam kamarnya mendengar panggilan Mbok Menik untuk kedua kalinya. Dengan celana yang masih basah, ia pun mulai memberanikan diri dan berjalan menghampiri Mbok Menik. Nampak kini Mbok Menik tengah memeluk Suryani yang masih kejang dan menggelinjang. Sulis yang dari jarak beberapa meter melihat itu langsung berlari mendekat. Dengan penuh keraguan, dia memegangi kedua kaki juragannya itu. "Bagaimana ini, Mbok?" ucap Sulis kebingungan. "Sudah kamu pergi ke rumah Mbah Juwarno, bicara sama Waluyo," kata Mbok Menik pada Sulis. Tanpa berpikir panjang, Sulis pun berangkat menggunakan sepeda kayu. Sejenak ia lupa dengan ketakutannya dan celananya yang masih basah oleh air kencing sendiri. Dengan terburu-buru, Sulis mengayuh sepeda itu menuju rumah Mbah Juwarno yang jaraknya memang tak begitu jauh. Singkat cerita, sesampainya di sana, yaitu di rumah Mbah Juwarno, tanpa permisi, Sulis langsung masuk. Karena memang pintu depan rumah Mbah Juwarno tampak dalam keadaan terbuka. Kula nuwun, Waluyo, Waluyo," kata Sulis sambil berjalan masuk. Suasana ruang tamu tampak lenggang. Sulis kembali ke arah teras dan melihat sepeda motor Waluyo untuk memastikan kembali bahwa juragannya memang benar-benar ada di sini. Kula nuwun,
Hingga tak selang beberapa lama, Baju Warno dan Waluyo pun keluar menghampiri panggilan dari Sulis itu. "Loh, ada apa, Lis? Bagaimana Mbak Yani?" kata Waluyo yang nampak kaget melihat kedatangan Sulis. Nganu Pak, Pak, Pak Saniki, pulang aja Pak, biar Bapak lihat sendiri," kata Sulis dengan gelagapan. Basuwarno dan Waluyo nampak saling pandangan, hingga akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi dan memeriksa Suryani. Nampak raut gelisah di wajah Waluyo, ia pun buru-buru pulang ke rumahnya bersama dengan Baju Warno. Sementara sepertinya Sulis menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda kayu. Tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras. Waluyo tentu memacu kendaraannya dengan kencang, sementara Sulis yang hanya menggunakan sepeda tentu ketinggalan jauh. Tapi dia tidak peduli. Sulis terus mengayuh sepeda tersebut di tengah derasnya hujan. Sementara Waluyo dan Baju Warno yang sudah sampai langsung masuk. Nampak Suryani masih kejang mengelinjang dalam pelukan Bok Menik. "Tolong Pak, tolongin Pak," kata Bok Menik melihat juraganya dan Baju Warno masuk. Waluyo terlihat panik menghampiri dan kini menggantikan Bok Menik untuk memegangi Suryani istrinya. Meski ia tahu ada sesuatu yang tak beres terjadi, tapi ia tentu bingung dengan keadaan ini. Baju Warno pun memegangi kepala Suryani seraya mengucapkan doa. Hingga beberapa saat kemudian, Suryani pun mulai tenang dan tak lagi kejang. Namun ia masih tak sadarkan diri. "Bawa masuk ke kamar," ucap Basuwarno menyuruh Waluyo untuk membawa istrinya masuk ke kamarnya. Baju Warno pun berjalan menuju ruangan tamu dan duduk. Terlihat dari raut wajahnya, jelas kejadian ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Ia nampak memegang tasbihnya seraya terus mengucapkan doa. Bersama dengan itu, Sulis pun akhirnya sampai dengan membahasa kuyup. Ia masuk ke rumah Waluyo, satu kata yang ia ucapkan ketika kakinya menginjak lantai rumah itu. "Tolong!" Begitu ucapnya dengan hidung yang mengeluarkan darah. Sulis pun limbung dan jatuh ke lantai. Baju Warno yang memang berada dalam ruangan yang sama pun langsung menghampiri dan memegangi tubuh Sulis yang basah kuyup itu. Dan di situ tercium aroma yang tidak sedap dari tubuh Sulis. Bukannya kencing yang melainkan bercampur air. Tapi kotoran hitam yang kini terlihat mengalir dari balik tubuh Sulis yang terkapar. Baju Warno memanggil-manggil hingga Waluyo dan Bok Menik pun datang. "Apalagi ini?" ucap Waluyo melihat hidung dan mulut Sulis sudah penuh dengan darah. Waluyo dan Bok Menik pun langsung mutah ketika menyadari ada bau yang tak sedap tercium oleh mereka. "Ini juga kena," ucap Baju Warno coba menjelaskan situasi itu dengan singkat. Sementara itu bau kotoran yang dikeluarkan Sulis kini perlahan mulai berubah menjadi bau busuk yang sangat menyengat. Baunya sangat tak tertahankan, hingga akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk memindahkan Sulis yang masih tidak sadar itu ke teras depan. Bok Menik langsung berlari ke belakang untuk mengambil peralatan pel dan membersihkan lantai di ruangan tamu itu yang diceceri oleh kotoran hitam dari tubuh Sulis. Baunya sangat busuk hingga membuat sesekali Bok Menik merasa mual dan muntah. Di luar, Waluyo dan Baju Warno pun tak tinggal diam. Dengan air selang, ia memandikan Sulis begitu saja tanpa mengindahkan keselamatan dari Sulis sendiri. Satu persatu pakaian Sulis ditinggalkan oleh Waluyo, hingga sesekali ia harus melakukan itu menggunakan kakinya. Guyuran demi guyuran membersihkan tubuh Sulis di teras. Baju Warno terlihat menyeka wajah Sulis yang dipenuhi oleh darah. Kotoran hitam pun kini mulai mengalir ke depan rumah Waluyo dan disapu oleh air hujan yang lebat pada malam itu. Begitu juga dengan Bok Menik yang nampak sudah selesai membersihkan ruangan tamu. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Hujan lebat pun sudah mulai sedikit reda. Waluyo dan Baju Warno dan Bok Menik pun tengah duduk di ruangan tamu, dengan Sulis yang direbahkan di salah satu kursi panjang di ruangan itu, berdampingan di sisi Bok Menik. Mereka semua saling diam dengan raut gelisah. Baju Warno pun berdiri mendekat Sulis, memegang-megang jari kakinya seraya mengucapkan mantra, berbisik. Hingga tak selang beberapa lama, Sulis pun terbatuk dan sadar. "Ampun, ampun, ampun," kata Sulis setelah sadarnya seakan tadi dia telah didatangi oleh sesuatu. Sulis bangkit dan memeriksa sekujur tubuhnya yang kini sudah dipakai pakaian baju yang berbeda dari pakaian yang ia kenakan tadi. "Ada apa ini?" ucapnya keheranan. "Kamu tadi bertemu apa?" tanya Baju Warno yang masih berada di depan Sulis. Sulis diam sejenak, menggaruk-garuk kepalanya, mencoba mengingat kejadian yang ia alami saat perjalanan dari rumah Baju Warno sampai ke sini. Matanya melirik ke semua orang yang berada di hadapannya itu. Karena sebenarnya, sedari awal saat ia sadar, Sulis sudah ingat dengan siapa tadi ia bertemu. Namun ia coba untuk mengulur waktu supaya tidak menceritakannya. Hingga akhirnya karena terus dicecar, Sulis pun bercerita.
Nganu Pak, kula nuwun. Tadi aku didatangi oleh Mas Tikno, ucap Sulis dengan gugup mengatakan kalau tadi ia bertemu dengan mendiang Pratikno, anak Waluyo yang sudah meninggal. Tapi aku rasa itu bukan Mas Tikno. Soalnya tiba-tiba saja dia berubah menjadi sosok kuntilanak yang badannya sangat besar, ucap Sulis dengan nada yang gemetar, ketakutan. Kayak yang tadi malam kamu lihat di depan rumah, kata Mbok Menik menyela cerita itu. Iya Mbok, betul seperti yang aku lihat sebelumnya, sebelum aku berangkat ke tempat Baju Warno tadi, jawab Sulis membenarkan perkataan dari Mbok Menik. Waluyo tampak resah mendengar cerita itu. Matanya langsung menatap ke arah Baju Warno, menyeratkan suatu pertanyaan yang langsung dijawab oleh Baju Warno. Kalau itu bukanlah arwah Pratikno, melainkan jin kiriman yang sedang menjelma untuk mengacaukan kehidupan Waluyo. Jelas, dulu kamu pasti banyak membuat orang sengsara. Sekarang kamu sedang memanen buahnya. Tapi karena aku melihat kamu ingin berubah menjadi baik, aku akan membantumu sebisanya, ungkap Baju Warno kepada Waluyo. Waluyo hanya terdiam, menganggukkan kepala dengan matanya yang berkaca-kaca. Baju Warno menepuk bahunya, mengajak Waluyo masuk dan memeriksa keadaan Suryani istrinya. Dan benar saja, belum sampai mereka berjalan masuk ke kamar, Suryani pun memanggil-manggil dengan nada kesakitan. Tolong, tolong, tolong. Suara Suryani lirih dari dalam kamar. Mereka pun berjalan menghampiri dan ternyata yang terjadi dengan Sulis tadi, kini juga terjadi kepada Suryani. Hidung dan mulut Suryani berdarah, begitu juga dengan kotorannya yang keluar dan hitam plus berbau busuk. Yang diduga memang itu seperti yang dialami oleh Sulis. Tenang, tenang, ucap Baju Warno sambil menutup hidungnya karena ia tak bisa dipungkiri kalau baunya benar-benar busuk. Atas arahan Baju Warno, tanpa ragu, Waluyo pun memindahkan istrinya ke ruangan tengah. Mbok Menik dan Sulis bolak-balik membawakan perlengkapan untuk membersihkan tempat tidur majikannya itu. Buang saja kasurnya, ucap Baju Warno. Setelah Mbok Menik menyiapkan air hangat, kini Waluyo memindahkan istrinya ke kamar mandi untuk dibersihkan bersama Mbok Menik. Waluyo menyeka dan memandikan istrinya, menggantikan baju dan memapahnya kembali ke ruangan tengah. Ada apa ini Mas? Ucap Suryani dengan lesu, mempertanyakan apa yang terjadi. Waluyo tak banyak berkata, ia hanya menjawab semua sudah diurus oleh Baju Warno. Hingga suasana kacau saat itu dipecahkan oleh suara azan subuh yang berkumandang. Sekitar pukul 5 pagi, Baju Warno berpamitan pulang, diantarkan oleh Waluyo. Sementara Mbok Menik dan Sulis yang sudah terlihat kelelahan setelah melalui malam yang kacau tadi pun berpamitan pulang sejenak ke rumahnya. Suryani yang sudah agak pulih sekarang tengah duduk di ruangan tamu bersama Waluyo, memandangi lalu lalang orang di depan rumah tanpa percakapan. Sungguh pagi yang terasa aneh dan lesu setelah apa yang mereka lalui tadi malam. Waluyo bangkit dari duduknya dan berjalan menuju dapur untuk memanaskan air dan membuatkan kopinya sendiri. Seraya pandangannya tertuju ke kandang lembu miliknya di belakang rumah. Ia sedikit heran, karena tak ada aktivitas berisik dari kandang itu seperti biasanya. Di situ, firasatnya sudah mulai tidak enak. Ia pun menginum kopinya terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Dan ia tersentak setelah melihat apa yang terjadi. Sapi-sapinya yang berjumlah 4 ekor tampaknya sudah limbung tersungkur dengan semua lidahnya yang menjulur. Jelas mereka sudah mati. Waluyo hanya bisa menghela napas, menahan emosi yang sudah sesak di dadanya. Dengan perlahan ia berjalan masuk kembali ke dalam rumahnya, menyambar kopi dari atas meja dapur dan kembali duduk dengan Suryani di ruangan tamu. Suryani nampak masih melamun, hingga Waluyo yang duduk di sampingnya pun menyadarkan lamunannya. Sapi kita mati semua Bu, ucap Waluyo dengan wajah yang mulai putus asa. Loh, kok bisa Mas? Jawab Suryani terkejut. Waluyo hanya diam. Namun dengan wajah lesu, Suryani coba menenangkan suaminya itu. Lagi pula, matinya 4 ekor sapi itu belum cukup membuat pasangan Waluyo dan Suryani ini bangkrut. Mengingat harta simpanannya masih cukup banyak, tapi bagi mereka, mungkin ini bukanlah masalah harta. Namun perihal ketentraman hidup mereka ke depannya. Waluyo mengenadahkan kepalanya dan menyadarkannya ke bantal kursi di ruang tamu itu. Seraya menghela napas, ia memejamkan mata. Karena semalaman tadi, dia tidak bisa tidur sama sekali. Tentu kini ia merasa ngantuk. Begitu juga dengan Suryani yang juga beranjak masuk dan merebahkan tubuhnya di kursi panjang di ruangan tengah. Hingga entah selang berapa lama kemudian, Baju Warno datang disusul oleh Sulis dan Mbok Menik beberapa saat setelahnya. Pak,
ucap Sulis pelan sambil sedikit menggoyangkan tubuh Waluyo yang tertidur di kursi. Hingga ia pun terbangun. Begitu juga dengan Suryani yang juga dibangunkan oleh Bomenik. Bajuwarno nampak menggenggam bungkusan kain merah di tangannya. Ini telur angsa. Sudah saya raja dan Tulak Bala. Semoga ini kuat untuk membentengi rumah ini, ucap Bajuwarno sambil menunjukkan bungkusan kain merah yang berisi telur angsa itu. Sapi saya mati semua, Mbah. Itu kenapa ya? Apa hubungannya dengan ini semua ada? Tanya Waluyo menyambut pertanyaan dari Bajuwarno tadi. Bajuwarno tak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya saja dan langsung menyuruh Sulis untuk mengambil paku dan palu. Suryani dan Bomenik keluar membawakan minum dan sedikit hidangan untuk Bajuwarno. Ada apa katanya, Mas? Kata Suryani dengan pelan kepada Waluyo. Singkat waktu, dipasanglah bungkusan merah berisi telur angsa itu di atas pintu masuk. Lagi-lagi, Bajuwarno kembali berujar. Semoga benda ini kuat untuk menahan serangan teluh yang belum diketahui alasannya ini. Setelah itu Bajuwarno langsung mengajak mereka semua untuk ke belakang. Ayo kita belakang. Sapi-sapi itu harus segera kita kuburkan, kata Bajuwarno seraya bergegas ke kandang lembu milik Waluyo. Sulis dan Waluyo kini saling berjibaku menggali lubang. Sementara Bajuwarno sibuk memotong-motong sapi itu menjadi beberapa bagian dibantu oleh Bomenik dan Suryani tentunya. Setelah selesai, dikuburkanlah bagian-bagian tubuh sapi itu dengan menyisakan ekornya yang kini dibakar oleh Bajuwarno hingga menjadi arang. Berjam-jam proses itu dilakukan hingga selesai pada waktu sore tiba. Tetap waspada dan selalu ingat dengan Tuhan, ucap Bajuwarno sebelum berpamitan meninggalkan Waluyo dan Suryani. Bomenik dan Sulis nampak sudah membersihkan diri, begitu juga dengan Waluyo dan Suryani yang kini sedang menyantap mie instan di atas meja makannya. Sini Lombok, Lis, makan dulu, ucap Suryani mengetahui Bomenik dan Sulis sedang mengobrol sesuatu di area dapur. Sulis dan Bomenik bergegas mengiyakan ajakan majikannya itu dan menghampiri ke ruangan makan. Mereka pun makan bersama dalam satu meja dengan wajah Bomenik yang gelisah, berharap kejadian di atas meja makan kemarin tak terulang kembali. Suasana rumah itu tampak hampa sejak kejadian tersebut. Meski telur angsa yang digantung oleh Bajuwarno itu berfungsi, memang setelah digantung telur angsa tersebut tak ada lagi gangguan yang terjadi. Tapi sepertinya sejak hari itu ada yang aneh dari Suryani. Dia terlihat lebih pendiam dan sangat minim berinteraksi. Waluyo saat itu berpikir mungkin istrinya memang masih syok akan kejadian tersebut. Seperti hari-hari yang lalu, Bomenik dan Sulis masih setia dengan juragannya, tidur dan menginap di rumah ini. Meski mereka mulai seperti makan gaji buta, mengingat semakin sedikit saja hal-hal yang harus mereka kerjakan. Pernah sekali waktu Sulis coba mengutarakan ini kepada Waluyo. Dia ingin mengundurkan diri jika memang sudah tak ada lagi sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Namun Waluyo menolak. Ia ingin Sulis dan Bomenik ikut dengannya. Ia berjanji, dalam waktu dekat pasti akan banyak hal yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Sudah, sekarang kamu dan Bomenik belanja ke pasar. Masak yang enak. Nanti ibu mau datang ke sini, ucap Waluyo di siang itu, menyuruh Bomenik dan Sulis untuk membeli bahan makanan, karena nantinya ibunya akan datang kemari. Bomenik berangkat ke pasar dibonceng oleh Sulis menggunakan sepeda motor. Dengan pelan dan landai mereka menyusuri jalan menuju kota sambil berbincang. Lis, aku kok perasaannya seperti tidak enak ya, kata Bomenik dalam perjalanan itu. Gak enak gimana, Mbok? Kayak Om Sulis berteriak. Gak tahu, kayaknya ada yang aneh saja di rumah, kata Bomenik. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar. Bomenik berjalan beriringan dengan Sulis menyusuri lorong-lorong pasar itu untuk membeli keperluan sesuai perintah Waluyo. Hingga kira-kira sekitar 1 jam kemudian, selesailah mereka. Bomenik dan Sulis kembali ke rumah untuk menyiapkan semuanya. Hingga sore harinya, semuanya selesai dan telah siap. Nampak Mbah Sosro atau Ibu Waluyo itu tiba juga beberapa saat kemudian. Mak, datang sama siapa? Ucap Waluyo menyambut kedatangan ibunya itu dengan mencium tangannya. Ini sama Pak Mandirman, jawab Ibu Waluyo singkat. Tampak raut wajah kekecewaan di paras wajah Mbah Sosro. Sepertinya ia masih menimpakan semua itu kepada Waluyo dan menantunya perihal masa lalu dan kematian Pritno cucunya. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Tanya Mbah Sosro kepada Waluyo dengan nada sedikit sinis.
Waluyo menjelaskan kepada ibunya, ia sempat menekuni usaha ternak sapi, namun sekarang sapi-sapi itu sudah mati. Waluyo yang kini mulai terbuka dengan ibunya perihal hal-hal aneh yang terjadi. Ada yang dendam dengan saya, Mak. Jadi saya maklumi itu. Doakan saja untuk keselamatan kami, ungkap Waluyo di sela-sela pembicaraannya itu. Mbah Sosro, Ibu Waluyo, dan Likdirman, pamannya seketika terdiam dan saling berpandangan. Berlanjutan dengan Likdiman yang kini mendekat dan duduk di samping Waluyo. Beneran dah. Tapi kamu gak apa-apa kan? Ucap Likdiman dengan serius seakan mengetahui sesuatu. Kalau aku sih gak apa-apa, Lek. Tapi Suryani sekarang jadi agak aneh, jawab Waluyo. Lama-kelamaan setelah pembicaraan yang cukup panjang, Mbah Sosro, Ibu Waluyo pun mulai agak luluh. Mungkin dia juga kasihan dengan keadaan anaknya sekarang. Terlihat Mbah Sosro yang kini berada di kamar Suryani untuk melihat keadaan menantunya tersebut dan menanyakan kabar tentang kesehatannya. Jawaban Suryani hanya singkat-singkat saja, bahkan cenderung tak sopan dan membuat Mbah Sosro yang tadinya sudah melembut sekarang menjadi ketus lagi. Singkat waktu setelah makan bersama, Mbah Sosro dan Likdirman pun pulang. Waluyo, Sulis, dan Mbok Menik yang mengantarkan sampai di depan pintu seperti merasakan sesuatu yang mengganjal ketika Mbah Sosro mencegah Likdirman untuk menyampaikan sesuatu kepada Waluyo. Sudah Man, ayo segera pulang, ini sudah hampir malam, ucap Mbah Sosro seraya beranjak pergi dan masuk ke dalam mobilnya. Watak ibuku memang seperti itu, keras, sulit memaafkan, sulit untuk direndahkan, kata Waluyo kepada Sulis dan Mbok Menik yang masih berdiri di atas lantai teras. Matahari sudah terbenam, disusul oleh azan maghrib yang berkumandang. Mbok Menik dan Sulis kembali ke kamarnya, sementara Waluyo terlihat mengambil wudhu di sumur di dekat kamar mandi. Ayo Bu, kita sholat, ucap Waluyo setelah masuk ke kamarnya dan melihat istrinya masih saja tiduran di atas tempat tidurnya. Suryani tidak menjawab ajakan dari suaminya itu, justru malah memalingkan wajahnya membelakangi sang suami. Melihat itu, Waluyo hanya menghela napasnya dan merasa semakin khawatir dengan keadaan istrinya itu. Jangan-jangan dia mau dibuat gila, batin Waluyo tak sengaja bilang seperti itu. Waluyo pun segera melakukan sholatnya dengan cukup khusyuk. Hingga ketika dia sudah selesai dan setelah ia mengusap wajahnya, betapa kagetnya Waluyo yang kini melihat sang istri sudah tak berbusana dan memandangnya dengan aneh sambil tersenyum-senyum nakal. Ini tidak seperti Suryani yang Waluyo kenal. Astagfirullah, ngapain kamu sih, Bu? Tanya Waluyo sambil mendekat dan menutup tubuh istrinya dengan selimut. Sementara tampak Suryani tak bergeming dan terus menatap dan melemparkan senyum anehnya. Hingga tak selang beberapa lama setelah sejenak kepanikan Waluyo, istrinya pun limbung di pelukan Waluyo. Selimut yang tersingkap memperlihatkan sebagian tubuhnya yang kini mulai timbul lembab-lembab biru di sekitaran dada dan lehernya. Waluyo meletakkan tubuh istrinya dan beranjak keluar kamar, memanggil-manggil Mbok Menik yang seketika langsung datang dengan masih mengenakan mukena. Ada apa, Mas? Kata Mbok Menik menghampirinya. Cepat lihat Bayani, ucap Waluyo sambil menyeret Mbok Menik ke dalam kamar. Tubuh Suryani mendadak demam. Mbok Menik pun menyarankan juragan itu untuk membawa istrinya ke rumah sakit saja. Ini mending dibawa ke rumah sakit saja, Mas, ucap Mbok Menik sambil memakaikan baju ke tubuh Suryani dengan hati-hati. Bersama dengan itu, pintu kamar diketuk. Waluyo langsung keluar dan melihat Sulis dengan wajah penuh ketakutan dan mengajak Waluyo untuk memeriksa ke depan rumah. Karena tadi ketika Sulis hendak pergi keluar untuk membeli sesuatu di warung, dia melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan pintu. Bau busuk pun kini mulai tercium ketika mereka berjalan dan sampai di ruangan tamu. Nampak di atas di lantai persis di pintu utama, cairan hitam sudah berceceran. Begitu juga dengan kain merah serta cakang telur yang berserakan. Telur angsa pemberian Baju Marto pecah, dan disinilah cerita aneh itu dimulai kembali. Dengan tubuh aneh Suryani mendadak mengeluarkan keringat, begitu juga dengan suhu tubuhnya yang telah turun. Namun janggalnya, ia kini mulai meracau tak jelas seperti berbisik merapalkan mantra. Mbok Menik yang melihat itu segera keluar dari kamar dan memberitahukan hal itu kepada Waluyo. Aku harus segera ke Mbah Juwarno, ucap Waluyo seraya bangkit dan beranjak. Namun tiba-tiba hujan turun dengan lebat dengan kilat yang menyambar-nyambar. Ada apa ini? Batin Waluyo yang urun dan berangkat ke rumah Mbah Juwarno. Mbok Menik berinisiatif untuk membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayat suci di depan tubuh Suryani yang merebah dan meracau. Dan untungnya, perlahan Suryani berangsur tenang dan tertidur.
Hingga detik pun berganti menit, berganti jam dengan Waluyo, Sulis, dan Momenik yang kini nampak bersiaga di depan kamar di mana Suryani berada. Hujan sudah mereda, menyisakan rintik dan sunyi senyap di malam yang janggal itu. Tak ada topik yang mampu mereka bicarakan saat ini. Hingga akhirnya samar-samar muncul suara. Seakan mengentak di lantai rumah ini. Apa itu? Ucap Sulis yang nampak paling was-was di antara mereka bertiga. Shh, kata Waluyo mengamati dari mana suara itu berasal. Dan suara hentakan itu tiba-tiba tanpa arah berubah menjadi suara seorang yang sangat familiar bagi mereka bertiga. Suara itu seketika membuat mereka bergeri-geri. Karena suara itu sangat mereka kenali sebagai suara mendiang Pratikno. Meski hanya sekali saja suara itu memanggil, namun cukup membuat Waluyo kini bangkit dan bergetar. Seperti tak terkendali berjalan mencari dari mana suara itu berasal. Momenik yang sempat menahannya pun langsung terlempar ketika tanpa sengaja Waluyo menepisnya. Ini bukan Tikno mas, teriak Momenik yang nyatanya tidak dipedulikan oleh majikannya itu. Mau tidak mau, Momenik dan Sulis pun harus mengikuti Waluyo yang sudah tak terkendali itu. Berjalan di belakang majikannya yang langkahnya sudah gontai dan menangis. Tikno, Tikno, iki bapak Tikno, ucap Waluyo seraya berjalan dengan terseok-seok. Hingga ketika mereka sampai di ruangan tamu, suara itu muncul lagi. Disusul oleh sosok pocong dengan wajah tua keriput yang tiba-tiba muncul di depan mereka dan berkata, ucap sosok pocong itu dengan suara yang sangat mirip dengan mendiang Pratikno. Waluyo, Momenik, dan Sulis yang sangat terkejut hanya bisa mematung dan memandangi sosok pocong itu yang terus-menerus berkata, dengan suara mirip Pratikno. Hingga setelah beberapa saat, suara itu hilang begitu saja dan menyisakan tanah-tanah basah dan wangi yang kini tampak diusap-usap oleh Waluyo yang masih kebingungan di antara rasa takut dan sedihnya. Dengan ragu, Sulis mendekati majikannya itu, mengangkatnya dari simpuhnya seraya matanya melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Momenik yang gemetar mengambil sapu dan pengki, menyapu sisa tanah basah dari pocong itu dengan bibirnya yang tanpa henti mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Malam yang aneh pun berlalu dengan hampa dan tanpa jawaban. Siapa sosok pocong itu? Apakah benar itu Pratikno yang kembali dari kematiannya? Atau memang hanya tipu daya jin yang mencoba mengacaukan pikiran para penghuni rumah ini? Entahlah, sihir apa yang berlaku untuk ini. Yang jelas ini cukup mengerikan. Sejak malam itu, tak cuma Suryani yang kini semakin parah. Waluyo kini juga berubah menjadi pendiam dan seperti tak fokus. Sulis memutuskan pergi ke rumah Baju Warno sekitar 2 hari setelah kejadian itu. Namun yang Sulis dapati tak seperti yang ia perkirakan. Karena Baju Warno kini tengah terbaring sakit. Entah apa yang menimpa beliau, yang jelas dengan keadaannya sekarang tak mungkin bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Apa kita harus ikut-ikutan mengurusi masalah ini, Mbok? Ucap Sulis kepada Momenik kala sore di ruang dapur. Tapi bagaimana ya, Lis? Apa kita tega meninggalkan mereka yang sedang seperti itu? Jawab Momenik. Singkat cerita, malamnya terlihat mereka tengah makan bersama. Suasana sepi tanpa obrolan. Waluyo dan Suryani nampak lahap menghabiskan makanannya dan berlalu pergi ke kamarnya setelah nasi di piringnya habis, meninggalkan Momenik dan Sulis yang nampak memperhatikan kedua juraganya dengan canggung. Sementara itu, Waluyo dan Suryani yang kini berada di dalam kamarnya mulai sedikit berbincang. Lihat, Dabu, kata Suryani gundah. Iya, aku selalu melihatnya. Sebelum kamu melihatnya, pocong bermuka tua itu kan, jawab Suryani gelisah. Jadi ternyata belakangan ini sosok pocong itu terus selalu berada di rumah ini, memperlihatkan dirinya, namun hanya kepada Waluyo dan Suryani. Waluyo yang tak mau menimbulkan kegaduhan memutuskan untuk diam ketika sosok pocong itu muncul. Begitu juga dengan Suryani yang terlebih biasa melihat pocong itu daripada Waluyo. Mungkin alasan inilah yang membuat Waluyo dan Suryani berubah menjadi pendiam dan kosong. Kalau begini terus, lama-lama kita bisa gila, Bu, kata Waluyo. Aku sudah merasa gila sejak Pratikno meninggal, Mas, jawab Suryani. Pembicaraan pun berhenti. Mereka saling merebah dan memejamkan mata.
Sementara itu di waktu yang sama, Sulis terlihat tengah memeluk radionya, tiduran seraya memandang ke langit-langit di ruangan kamarnya. Menggonta-ganti kanal saluran radio tersebut mencari saluran yang ia suka. Namun sepertinya tak ada siaran yang menarik di malam itu. Hingga ia meletakkan radionya dan beranjak untuk tidur. Namun belum sempat ia memejamkan matanya, tiba-tiba Bomenik mengetuk pintunya. "Lis, udah tidur?" kata Bomenik pelan dari balik pintu. Sulis buru-buru beranjak dan membukakan pintu tanpa curiga. Hingga setelah dibuka, kini yang berada di depannya bukanlah Bomenik, melainkan sosok pocong bermuka tua itu menatapnya menyeringai di depan Sulis yang terpaku sambil berkata, "Wis turun." Sulis hanya terdiam, terpaku tak bisa berbicara. Tubuhnya gemetar seiring sosok pocong itu yang kini mulai berpindah semakin dekat, tepat ke dekat wajahnya. "Mati, mati, mati," teriak sosok pocong itu, dan seketika pandangan Sulis menjadi gelap. Ia pingsan dan langsung tak sadarkan diri. Sementara itu di waktu yang hampir bersamaan, Bomenik yang sebenarnya sedari tadi sudah terlelap pun kini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara seperti benda jatuh di luar kamarnya. Ia yang berinisiatif untuk memeriksa pun kini coba bangkit dari tidurnya. Dengan matanya yang setengah sedikit terpejam, Bomenik beranjak dari tempat tidurnya, duduk memakai alas kaki seraya mengusap-ngusap matanya yang sebenarnya masih mengantuk. Namun seketika ia tersentak ketika penglihatannya mulai jelas. Sontak Bomenik kembali melompat ke tempat tidurnya, meringkuk berpaling dari apa yang baru dia lihat. Sosok pocong kini duduk di meja di samping ranjang Bomenik, dan ternyata itulah yang baru saja Bomenik lihat. Terdengar jelas dari telinga Bomenik, kata-katanya seperti ini. "Mati, mati, 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 mati." Terus saja diucap ulang-ulang oleh sosok pocong itu dengan membisikkan parau dan mengerikan. Bomenik hanya bisa meringkuk dan membelakangi sosok itu. Dengan perlahan dan terbata-bata, Bomenik coba berdoa. Tapi setelah berulang kali Bomenik membaca doa itu, suara dari sosok pocong itu terus terdengar semakin menjadi-jadi. Bomenik yang ketakutan mulai menangis. "Ampun, ampun, ampun." Hingga akhirnya suara pocong itu pun menghilang bersama suara ledakan yang terdengar dari atap rumah. Setelah itu perlahan Bomenik mulai memberanikan diri untuk menengok ke arah sosok yang berada di sana. Untungnya sosok pocong itu sudah tidak ada di sana. Saat itu tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Bomenik. Ia langsung mengambil tasbih dan berzikir sambil tiduran meringkuk membelakangi meja di mana sosok pocong tadi terduduk. Tak sedikit pun matanya bisa terpejam. Hingga azan subuh berkumandang, barulah Bomenik memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya, berjalan menuju dapur dengan langkah yang cukup tergesa-gesa. Hingga ketika hampir ia sampai di depan kamar Sulis, Bomenik sedikit lega melihat pintu kamar Sulis yang nampak terbuka. "Alhamdulillah, Sulis sudah bangun," ucap Bomenik sambil berjalan semakin mendekat ke kamarnya Sulis. Namun sesampainya di depan kamar Sulis, Bomenik tentu dibuat terkejut ketika melihat Sulis tengah tiduran di lantai. Lis, bangun. Kenapa kau tiduran di lantai?" kata Bomenik pelan sambil menggoyang-goyangkan tubuh Sulis itu. Hingga akhirnya setelah beberapa saat, Sulis pun berhasil terbangun meski diawali dengan sedikit teriakan ketakutan dari mulut Sulis. "Ampun, ampun, ampun," ucap Sulis sambil spontan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Nyebut Lis, nyebut," kata Bomenik yang langsung menyadarkan Sulis dari ketakutannya. Tanpa sempat bangkit dari lantai, Sulis pun lalu bercerita tentang apa yang dilihatnya semalam dengan mimiki wajah yang masih nampak ketakutan. Sudah. Sekarang kamu sholat subuh dulu," ucap Bomenik sambil mengakhiri pembicaraan sambil menyodorkan tangannya untuk menyuruh Sulis bangkit dari lantai. "Aku semalam juga iya," kata Bomenik singkat seraya pergi ke arah belakang untuk mengambil wudhu. Sulis berjalan mengikuti Bomenik dan terus mencoba untuk mengajaknya berbicara. Hingga saat Bomenik berhenti dan ingin menanggapinya bersama dengan itu, suara teriakan terdengar. Itu adalah teriakan majikannya, Waluyo. "Bangun Bu, bangun, bangun,"
teriak Waluyo yang saat itu terdengar oleh Sulis dan Bomenik. Buru-buru Bomenik dan Sulis menghampiri kamar majikannya itu dan menerobos masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. Dan pemandangan yang tidak mengenakan pun terlihat. Waluyo tengah memeluk dan menggoyang-goyangkan tubuh istrinya yang sudah tampak kaku dan membiru. "Tolong, Bo, tolong," ucap Waluyo dengan tangisan. Namun semua sudah terlambat. Bomenik yang mendekat dan memegang kaki majikan perempuannya itu seketika langsung berucap, "Innalillahi wa innalillahi roji'un," kata Bomenik sambil mengusap lengan Waluyo. Sulis nampak bengong dan kebingungan. Otaknya masih mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi di hadapannya itu. "Kasih tahu para tetangga," kata Bomenik menyuruh Sulis yang nampak masih berdiri kebingungan. Mendengar itu Sulis pun langsung bergegas keluar, berjalan dengan panik keluar rumah dan mengetuk setiap pintu yang ia temui untuk mengabarkan kabar duka ini. Sungguh janggal kematian Suryani, mengingat semalam mereka masih makan bersama. Apakah Teluh ini yang membunuhnya? Bajuwono yang hari itu juga datang melayat langsung menyarankan Waluyo untuk segera pindah dari rumah ini. Beliau berujar sudah tidak sanggup menolong Waluyo setelah mendengar cerita dari Sulis bahwasanya telur angsa itu sudah pecah dengan sendirinya. Sulis dan Bomenik bercerita kepada Bajuwono perihal pocong bermuka tua yang mereka lihat semalam. "Mati, mati, mati." Begitu ucapan Sulis menggambarkan perkataan dari sosok pocong tersebut. Bajuwarno pun hanya terdiam menggelengkan kepala lalu mengajak Sulis dan Bomenik menjauh ke keramaian. Di belakang rumah, Bajuwono berkata yang pada intinya adalah jangan sampai apa yang dialami oleh Bomenik dan Sulis dan Waluyo diketahui oleh orang lain. "Lantas bagaimana kita ke depannya, Mbah? Apakah kita akan tetap tinggal di rumah ini atau bagaimana?" ucap Sulis menggunakan bahasa Jawa. "Gak apa-apa, itu pocong pati hanya bisa mengantarkan kematian 80 hari sekali." Menyaring dari omongan Bajuwarno, berarti memang benar kalau sosok pocong pati inilah yang mengantarkan kematian kepada Suryani. Dan menurut perkataan Bajuwarno, pocong pati ini hanya bisa mengantarkan kematian atau mencari tumbal 80 hari sekali. Bersamaan dengan itu, upacara pemakaman Suryani pun berlangsung dengan penuh drama. Dari hujan yang turun begitu lebat dan liang kubur yang sempat 3 kali berpindah karena batu-batu besar yang menghalangi penggalian. Dan sampai di situ saja karena tampaknya tak banyak warga yang mau membantu dan terlibat. Hanya tetangga kanan dan kiri saja yang mungkin merasa tidak enak kalau harus tidak peduli. Dan Barito, penggali kubur senior yang nampak baik, membantu bersama kedua anaknya. Dia sempat berkata saat itu berbisik kepada anaknya, "Saya tega memusuhi orang jahat saat hidup, tapi saya tidak tega meninggalkannya saat dia sudah menderita dalam kematian." Bisa terlihat di sini bagaimana sebenarnya stigma warga sekitar kepada Waluyo dan Suryani saat itu. Singkat cerita, setelah melewati beberapa drama, pemakaman Suryani pun selesai saat sore hari. Malamnya terlihat tak banyak warga yang menghadiri acara tahlilan yang disegerakan oleh Waluyo di rumahnya. Bang Sosro, Ibu Waluyo dan Lik Dirma nampak merenung sedih di ruangan tengah setelah acara doa yang hanya dihadiri oleh sedikit orang itu. "Ini Bu kopinya," ucap Bomenik kepada Mbah Sosro seraya memberikan 2 cangkir kopi panas kepada Mbah Sosro dan Lik Dirman. "Orang-orang sudah pada pulang, Bu," kata Mbah Sosro kepada Bomenik. "Sudah Bu, sekarang di luar juga sudah sepi," jawab Bomenik serai izin untuk melanjutkan kegiatannya di dapur. Selang beberapa lama, Mbah Sosro pun bangkit dari tempat duduknya, berjalan menuju kamar Waluyo. Tampak di sana Waluyo juga sedang termenung, wajahnya kusut, pandangannya kosong dan tampak linglung. "Yang sabar ya nak," ucap Mbah Sosro kepada anaknya itu, seraya mengelus pundaknya. Tak lama kemudian, tangisan Waluyo pun pecah. Kini ia menangis di pangkuan ibunya. "Maafkan aku Bu, aku sudah terlalu banyak dosa," ucap Waluyo kepada Mbah Sosro, yang kini ikut-ikutan meneteskan air mata. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam bawaan ceritanya. Dan cerita ini akan dilanjut oleh video selanjutnya. Jadi tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia masih mendengarkan dan nonton video dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Oke,
pantengin terus channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.